Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla. Di sini saya akan membahas proposal saya yang berjudul hubungan faktor risiko dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan di Puskesmas Bunda Kota Bima, NTB. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Angka kematian ibu di Indonesia tercatat 305 per 100.000 kelahiran. Artinya ada 400.000 meninggal setiap bulan dan 15.000 meninggal setiap harinya. Pada tahun 2018 sampai 2019, jumlah kematian ibu di Indonesia mengalami penurunan dari 4.226 menjadi 4.221. Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2019 yaitu perdarahan sebanyak 1.280 kasus, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.066 kasus, dan infeksi sebanyak 207 kasus, rincian per provinsi. Berdasarkan data yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan, pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu di Indonesia dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah kematian yaitu perdarahan sebanyak 1.330 kasus, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 kasus, dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus. Berdasarkan laporan jumlah kematian ibu tahun 2018 sebanyak 4 orang dari 26.837 kelahiran hidup. Pelayanan Kesehatan Dasar 2018. Hampir 75% penyebab mortalitas dan morbiditas pada ibu yaitu tekanan darah tinggi selama kehamilan, perdarahan hebat, infeksi setelah persalinan, dan komplikasi persalinan yang tidak aman yaitu aborsi. Proporsi perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan, sedangkan proporsi hipertensi dalam kehamilan semakin meningkat. Hipertensi dalam kehamilan dapat menyebabkan kematian ibu sebanyak 60.000 dan kematian janin sebanyak 500.000 per tahun di seluruh dunia. Gravida adalah status wanita yang sedang hamil. Jumlah gravida 1 dan lebih dari 3, risiko 5 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi dalam kehamilan. Catatan statistik menunjukkan dari seluruh insiden dunia bahwa 12% terjadi hipertensi dalam kehamilan disebabkan oleh primigravida yang memiliki risiko lebih tinggi daripada multigravida. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Hipertensi dalam kehamilan. Definisi hipertensi dalam kehamilan merupakan penyakit yang tidak menular dalam kematian maternal. Hipertensi ditandai dengan tekanan darah sekurang-kurangnya 140 mmHg sistolik atau 90 mmHg diastolik yang dilakukan sebanyak 2 kali pemeriksaan dengan jarak 15 menit pada lengan yang sama. Yang kedua, epidemiologi hipertensi dalam kehamilan. Dalam kehamilan sering menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan janin. Hal ini disebabkan belum diketahui dengan pasti penyebab hipertensi dalam kehamilan. Faktor risiko terjadi hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama, usia ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Yang kedua, gravida terutama primigravida. Yang ketiga, kehamilan ganda. Yang keempat, obesitas. Yang kelima, jarak kehamilan dengan interval lebih dari 10 tahun. Riwayat hipertensi sebelumnya, penyakit ginjal, merokok. Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama, preeklamsi. Preeklamsi yaitu peningkatan tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per 90 mmHg yang terjadi pada usia kehamilan dengan 20 minggu disertai dengan protein urin. B. Eklamsi. Eklamsi yaitu preeklamsi yang disertai dengan kejang tonik klonik yang bersifat menyeluruh dan koma. Gejala-gejala prodroma disebut impending eklamsi atau imminent eklamsi. C. Hipertensi gestasional yaitu hipertensi yang baru terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu hingga kurang dari 12 minggu setelah persalinan tanpa disertai gejala dari preeklamsi. Hipertensi kronis yaitu hipertensi tanpa tanda-tanda preeklamsi yang diketahui telah terjadi sebelum kehamilan atau didapatkan pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu dan hipertensi menetap hingga lebih dari 12 minggu setelah persalinan. Komplikasi hipertensi dalam kehamilan yaitu 1. Persalinan prematur, 2. Intrauterine growth retardation atau IUGR, 3. Gagal ginjal akut, 4. Gagal hati akut, 5. Perdarahan saat atau setelah persalinan, 6. Disseminated
7. Kekurangan cairan plasma akibat gangguan pembuluh darah. 8. Sindrom HELLP. 9. Kesakitan dan kematian. Faktor risiko terjadi hipertensi dalam kehamilan. A. Usia ibu. Usia ibu mempengaruhi terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Usia berkaitan dengan peningkatan atau penurunan fungsi tubuh sehingga mempengaruhi status kesehatan. Ibu hamil dengan usia sangat muda, usia kurang dari 20 tahun maupun lebih dari 35 tahun, cenderung mengalami preeklamsia. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan patologis, yaitu terjadinya spasme pembuluh darah anterior menuju organ penting dalam tubuh sehingga menimbulkan gangguan metabolisme jaringan. Gangguan darah menuju uteroplasenta. B. Primigravida lebih berisiko untuk mengalami preeklamsia daripada multigravida. Hal ini terjadi karena pada wanita tersebut mekanisme imunologi pembentukan blocking antibodi yang dilakukan oleh human leukocyte antigen atau HLA-G terhadap antigen plasenta belum terbentuk secara sempurna. C. Indeks massa tubuh atau IMT adalah salah satu pengukuran antropometri dengan rasio berat badan dan tinggi badan untuk penilaian status gizi. 10. Yang memiliki riwayat hipertensi mempunyai faktor risiko 3,3 kali mengalami hipertensi dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Pada usia kurang dari 20 dan lebih dari 35 tahun, rentan untuk mengalami komplikasi dalam kehamilan. Salah satunya hipertensi dalam kehamilan. H. Hubungan riwayat hipertensi dengan hipertensi dalam kehamilan. Menurut Kartasura 2019, riwayat hipertensi merupakan faktor risiko terjadi hipertensi dalam kehamilan sebesar 7,38 kali dibanding ibu yang tidak. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan rencana penelitian. Jenis penelitian. Penelitian bersifat analitik observasional dengan menggunakan desain penelitian cross-seksional. Observasional yaitu peneliti tidak melakukan intervensi terhadap subjek penelitian, tetapi hanya mengumpulkan data dari subjek tersebut. Cross-seksional yaitu penelitian untuk mengetahui korelasi antara faktor risiko dengan efek dalam satu rentang waktu yang sama. 2. Rancangan penelitian. Rancangan penulisan ini merupakan penulisan deskriptif penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. A. Populasi target. Populasi target pada penelitian ini ialah seluruh ibu yang bersalin di Puskesmas Punda Kota Bima, NTB. Yang kedua, populasi terjangkau. Populasi terjangkau pada penelitian ini ialah seluruh ibu yang bersalin di Puskesmas Punda Kota Bima, NTB. Yang kedua, sampel penelitian. Sampel penelitian ini ialah ibu yang bersalin di Puskesmas memiliki catatan rekam medik yang lengkap dari bulan Januari sampai Agustus 2022 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 3. Kriteria inklusi dan eksklusi. A. Kriteria inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 1. Ibu yang bersalin di Puskesmas Punda Kota Bima, NTB. Yang kedua, ibu bersalin yang memiliki data rekam medis lengkap seperti nama, tanggal lahir, usia, gravida, berat badan, tinggi badan, dan riwayat hipertensi. B. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah 1. Ibu yang memiliki kebiasaan merokok. Yang kedua, ibu yang mengalami kehamilan ganda. Yang ketiga, ibu yang memiliki jarak kehamilan dengan interval lebih dari 10 tahun. Yang keempat, ibu yang mengalami mulahidati dosa. Kelima, ibu yang memiliki riwayat keguguran sebelumnya. Prosedur pengambilan data. Tahap persiapan. Yang pertama, peneliti mengurus surat pengantar studi pendahuluan dari institusi pendidik. Yang kedua, peneliti melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, peneliti melakukan konsultasi dan seminar proposal. Yang keempat, peneliti mengurus surat izin peneliti dan surat pengantar ethical clearance ke Komite Etik Kebidanan Kemenkes dari kampus. Setelah mendapat surat dari kampus, selanjutnya peneliti mengajukan etikal Komisi Etik Kebidanan Kemenkes. Selama proses pengajuan etikal, peneliti mengurus surat izin rekomendasi izin penelitian dari Direktur Puskesmas Punda Kota Bima.
Setelah peneliti mendapatkan izin penelitian dari Direktur Puskesmas, peneliti melakukan koordinasi dengan kepala ruangan di Puskesmas Punda Kota Bima. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Lihat catatan ibu bersalin 1 Januari sampai 31 Desember 2022 di register ibu bersalin untuk menentukan jumlah keseluruhan ibu bersalin. B. Kemudian penelitian melakukan pembagian kelompok dari populasi ibu bersalin menjadi kasus atau preeklamsi dan kontrol atau tidak preeklamsi. Melakukan pemilihan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi pada kelompok kasus dan kontrol berdasarkan buku register ibu bersalin. C. Peneliti mengumpulkan nomor rekam medis pada sampel yang sudah terpilih, kemudian memasukkan nomor rekam medis ke dalam software komputer dan merandom hingga jumlah sampel terpenuhi, kemudian memberikan ke instalasi rekam medis. D. Mengambil data nomor responden, nomor rekam medis, tanggal lahir, usia, tanggal persalinan, diagnosa medis, atau preeklamsi atau tidak preeklamsi, obstetri, riwayat preeklamsi sebelumnya, diabetes mellitus, obesitas, dan hipertensi kronik, menggunakan format pengumpulan data. E. Memindahkan data dari format pengumpulan data lapangan dalam master tabel. Analisis data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengevaluasi dan mencermati dokumen yang menghasilkan data untuk selanjutnya diinterpretasikan oleh penelitian dan dibandingkan dengan teori atau artikel penelitian yang ada sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam penelitian yang dilakukan. Analisa data dilakukan sejak penelitian di lapangan sewaktu pengumpulan data sampai dengan semua data terkumpul. Analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, selanjutnya melakukan triangulasi data. Teknik analisis yang digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban dari penulis yang diperoleh dari hasil interpretasi wawancara mendalam yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penulisan. Teknik analisis digunakan dengan cara observasi oleh penulis dan studi dokumentasi yang menghasilkan data untuk selanjutnya diinterpretasikan dan dibandingkan dengan teori yang ada sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut. Analisis data pada penulisan ini dilakukan dari hasil pengkajian guna untuk menentukan diagnosa yang selanjutnya akan dilakukan perencanaan tindakan keperawatan, implementasi, evaluasi sesuai dengan proses keperawatan. Pengolahan data ini untuk melakukan asuhan keperawatan kehamilan pada klien dengan kecemasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.